Shalom kado kawan Donmen, apa kabar? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Semoga kita sehat-sehat, kita tetap kuat dan semangat terus untuk dekat dengan Tuhan, untuk terus melekat dengan Tuhan, amin. Mari kita kembali bersateduh pagi hari ini. Kita siapkan diri kita persiapkan segenap tubuh jiwa roh kita, dan juga tempat di mana kita akan bersateduh bersama-sama ya. Kalau mungkin ada di antara saudara sudah dalam perjalanan atau Anda mungkin di dalam kesibukan, ya Anda bisa menyaksikan ulang atau Anda bisa mendengarkan kembali ya, karena ini online jadi Bapak Ibu masih bisa mengikuti ya. Dan kalau ada yang saat ini bersama-sama dengan saya, puji Tuhan, mari kita saat ini bersatu hati. Kita merindukan lawatan Tuhan, kita rindukan jamahan Tuhan hadir di dalam setiap ruang dengar kita dan di dalam setiap hati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk memulai saat teduh pagi kita hari ini. Segala hormat, segala pujian kami naikkan bagimu, Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan satu hari lagi Engkau anugerahkan kepada kami. Ini kami Tuhan, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Ini kami umat-Mu, ini kami kekasih-Mu. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kuduskan kami di dalam kuasa darah Yesus. Tahirkan kami, layakkan kami, setiap nyanyian kami, pujian kami Tuhan, biar berkenan di hati-Mu. Dan biar setiap benih firman yang kami dengar hari ini pun jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Jamalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita naikkan pujian kembali. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu Tuhan, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Sekali lagi katakan, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir,
Biar kehendak-Mu jadi Tuhan, biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Amin. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Katakan lagi. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi katakan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, oh jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sembah kami, pujian kami, pengagungan kami bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Oh, tinggikanlah nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu, muliakan nama-Mu selama-lamanya. Sembah kami bagi-Mu, pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang berdaulat atas segala alam semesta ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas langit dan bumi. Oh, semua ada dalam kuasa-Mu, semua ada dalam lindungan-Mu, semua ada dalam perhatian-Mu. Haleluya. Hormat kami bagi-Mu, sanjungan kami bagi-Mu Tuhan. Glory, 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 hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Sembah kami bagi-Mu Bapa. Pujian kami bagi-Mu Bapa. Sembah kami bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sembah kami bagi-Mu Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita sembah Dia, katakan lagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Naikkan pujian ini kembali. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya,
kita naikkan pujian kembali. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Oh, Allah yang esa, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Sembah kami bagimu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, hormat kami bagimu, pengagungan kami bagimu. Yesus Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama segala nama. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang berkuasa, Bapa yang penuh rahmat. Oh Roh Kudus, Kau yang suci, penghibur sejati, Roh Kudus yang murni. Ajaklah Kau, ajaklah Kau, Allah Tritunggal, Allah yang kekal. Haleluya, haleluya, hormat kami bagimu, sembah kami, pujian kami, pengagungan kami hanyalah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang kami kenal di dalam Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Ketiganya yang satu, ketiganya yang esa. Dan kami mau bersatu sama seperti Engkau Bapa satu. Sebagaimana kerinduan-Mu ya Tuhan Yesus, menghendaki kami supaya kami bersatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Dan saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, renungan firman yang akan membekali kehidupan kami. Mari Roh Kudus tuntun bimbinglah, supaya firman ini bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Amin. Oke, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita akan belajar firman Tuhan ya. Hari ini kita akan mengambil tema yaitu tentang solidaritas tapi berintegritas. Ya. Baik, mari kita Bapak Ibu melihat firman Tuhan lebih dulu. Saya akan mengajak saudara membuka firman Tuhan dimulai dari Kejadian pasal 11. Ya, kita buka firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-11, saudara. Tentu kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kisah tentang Menara Babel. Ya, karena ini salah satu dasar kita untuk menyampaikan tentang, ini salah satu dasar kita untuk bicara tentang solidaritas, ya, atau kita bicara tentang kesatuan, ya, komitmen, kekompakan satu dengan yang lain, ya, solid namanya, ya, kita solid, ya, kita bersatu, kita solid, dan ini menjadi ayatnya, saudara. Menara Babel, Kejadian pasal 11. Demikian firman Tuhan, saudara. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menempatkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukannya di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudaraku yang terkasih, kisah ini sangat menarik ya saudara ya, karena ini kisah yang terdapat di dalam kitab suci iman Kristiani tentang awal mula bagaimana manusia ini sebenarnya satu bahasa, satu logat, saudara. Ya, makanya kitab Kejadian ini adalah kitab yang mencatat dan mengkisahkan segala peristiwa yang baru pertama kali terjadi, baru kejadian. Nah, gitu saudara ya. Nah, salah satunya adalah peristiwa terjadinya solidaritas yang begitu kuat, yang begitu besar, saudara, yaitu pembangunan Menara Babel. Ya, di mana saat itu inilah pertama kalinya menara tertinggi di bumi, saudara, ya, yang sangat tinggi, mencakar langit, ya. Kalau sekarang kita tahu sama-sama hampir di setiap negara yang adidaya, negara yang kuat, mereka akan mendirikan menara-menara yang tertinggi, saudara. Ya, kalau saat ini menara yang tertinggi ada di Abu Dhabi, saudara ya. Di sanalah menara tertinggi ya, saudara. Ya, Indonesia juga sebenarnya punya menara ya, tapi masih kalah tinggi. Nah, saudaraku, ternyata awal mulanya dari Menara Babel ini.
Dan di sana dikatakan satu bahasa, satu logat. Jadi kita sebenarnya dulu itu satu bahasa, satu logat, saudara. Nah, dari mana awal mulanya, kisahnya kok kenapa kita bisa berbahasa banyak sampai saat ini, saudara ya? Dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, budaya, ada bahasanya masing-masing. Ya, ini pemicunya, dari sinilah awal mulanya. Tetapi yang jadi pertanyaan begini, saudara, kenapa kok kesatuan, solidaritas yang begitu kuat, Tuhan tidak suka? Kok Tuhan tidak senang? Bukankah Tuhan senang kalau kita bersatu, rukun, damai, kita kompak, kita solid, saudara? Betul? Ya, masalahnya di mana? Masalahnya apa, saudara? Nah, di sini kita perlu mengerti, saudara, ternyata kalau kita bicara soal solid kesatuan hati, ada dua sisi yang harus kita pegang, saudara. Yang pertama, kesatuan hati itu adalah gambar dan rupanya Tuhan. Ya, itu adalah kodratnya Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Trinitas, saudara. Karena iman Kristiani, kita percaya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu. Maka ada kata dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kita. Nah, ini kita ini kan dari kata ekat dalam bahasa Ibrani, tunggal jamak, saudara. Jadi tunggal tapi ada jamak, jamak tapi tunggal. Jadi nggak bisa tunggal sendiri atau jamak sendiri. Kalau tunggal ya hanya satu, ya tunggal sendirian, tidak ada yang lain, memang benar-benar satu. Tapi kalau jamak ya banyak, nggak mungkin satu, pasti banyak, lebih dari satu. Nah, di dalam pemahaman kita adalah tunggal jamak gabung jadi satu. Nah, ini yang menarik, saudara, yang unik, dan untuk mengerti ini butuh pemahaman yang dalam dan waktu, saudara ya. Tetapi mari kita imani, kita percayai Allah kita Allah Tritunggal. Ya, saya tidak mau bahas soal Tritunggalnya di sini, tetapi yang saya ingin bahas adalah esensinya, maknanya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kalau kita menyembah Allah Tritunggal, maka kita pasti akan punya solidaritas. Kita pasti punya hati untuk bersatu, saudara. Karena Allah kita Allah Tritunggal, ketiganya jadi satu. Seandainya kalau Tuhan kita tidak Tritunggal, dari mana kita bisa terinspirasi, dari mana kita dapat sumber agar kita punya solidaritas? Inspirasinya dari mana? Ya, kalau cuma satu saja, maka kita jadi one man show. Jadi kita ini jadi paling terunggul dan kita tidak mau ya bisa bekerja sama dengan yang lain. Karena kita maunya kerja sendiri, karena kita maunya urusan sendiri. Ya, dan ini kan dalam kehidupan kita kalau kita aplikasikan, ya saudara, kalau ketemu sama orang yang model gini gimana? Ya nggak bakal bisa kerja sama, saudara, nggak bisa kerja tim. Nggak bisa kerja tim, pasti dia akan masing-masing, ya urusan masing-masing, kamu, saya, lu, gua. Kamu jangan ganggu saya nggak ganggu kamu, ya udah masing-masing. Ya prinsip ini bisa terjadi karena ya pemahaman tentang siapa yang disembahnya adalah Allah yang satunya tunggal begitu. Ya kita tidak memungkiri bahwa Allah kita Esa, karena di dalam kekristenan Allah itu tunggal, ada tunggalnya. Jadi tidak salah kan kalau kita Kristen, kita percaya Allah Esa, kita Allah yang tunggal. Tapi dalam waktu bersamaan tunggalnya ada jamak gitu loh. Jadi ada jamaknya, yaitu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah begitu, saudara ya. Dan disinilah kita belajar, kita terinspirasi, kita dapat sumber kesatuan hati. Seperti Bapa, seperti Yesus, dan seperti Roh Kudus. Ya, masing-masing punya pribadi yang berbeda-beda, karakteristik sifat yang berbeda-beda, ya, tugas tanggung jawab yang berbeda-beda, ya, tetapi mereka satu hakikat, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Justru ini menarik, bukan? Ya. Kita belajar dari Allah Tritunggal. Oleh karenanya ketika Tuhan menciptakan alam semesta,
langit dan bumi. Di dalam kitab Kejadian pun dicatat, saudara, Kejadian 1, di sana dikatakan, baiklah kita. Nah, di sana ada Allah Bapa, ada Allah, ada Firman, ada Roh Kudus. Nah, Yesus itu juga kan disebut sebagai Sang Firman. Ya, Yesus itu Sang Firman yang jadi manusia. Itulah pribadi Yesus. Ya, ada ilahinya, ada insaninya, duinatur dalam Yesus. Nah, ini adalah Allah yang kita kenal, Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani, saudara. Jadi kesatuan hati solidaritas itu adalah kodratnya Tuhan kita. Itu adalah sifat karakteristik Tuhan kita. Sehingga kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sudah semestinya dan seharusnya kita ini adalah orang-orang yang punya kesatuan hati. Karena Allah kita adalah Allah yang solidaritas, maha solid, maha satu, maha unity. Itulah Allah kita. Amin, saudara. Nah, sehingga kalau Anda dan saya beribadah dan menyembah, memuja Tuhan di dalam Tritunggal, semestinya kita pun akan menjadi orang-orang yang punya jiwa, semangat, yang punya sifat untuk bersatu hati. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita percayakan, ya, kita pasti punya semangat kesatuan hati. Kita tidak mau saling menyakiti, kita tidak mau saling menjatuhkan, kita tidak mau saling menghina, kita tidak mau saling merasa unggul lebih hebat dari yang lain. Dimulai dari keluarga kita, dalam rumah tangga kita satu hati, di dalam gereja kita satu hati, di dalam bisnis kita satu hati, di dalam pergaulan kita satu hati, dan di dalam bermasyarakat kita satu hati, dalam berbangsa ini kita pun satu hati, sampai di dalam dunia ini. Amin. Nah, jadi tidak heran kalau manusia-manusia yang diciptakan Tuhan punya niat, punya dorongan, punya ide, punya satu goal, punya satu visi untuk bersatu hati. Ya, Menara Babel inilah contohnya. Ya, timbullah keinginan untuk bersatu hati. Tetapi persoalannya, saudara, kok Tuhan marah, Tuhan tidak suka, sampai akhirnya mengacau balokannya, dan dari sinilah terpecah-pecah manusia itu dengan berbagai-bagai bahasa. Sehingga menara itu tidak jadi, karena kan mereka nggak bisa komunikasi, saudara. Tadinya satu bahasa, satu logat, ya kan? Ya mereka mau minta tolong, mau ngobrol, mau komunikasi, bingung. Satu ngomong bahasa Rusia, satu ngomong bahasa Inggris, satu ngomong bahasa Arab, satu ngomong bahasa Jepang, satu ngomong bahasa Cina. Ya. Belum lagi satu ngomong bahasa Batak, satu ngomong bahasa Jawa. Lebih pusing tuh, saudara. Betul tidak? Jadi gagal sudah Menara Babel. Pertanyaannya, kenapa kok digagalkan Tuhan? Nah, ini menarik, saudara. Saya dapati, saya pelajari, saudara, saya renungkan. Ya, salah satu yang kita mau ambil pelajarannya adalah karena orang-orang yang membangun Menara Babel ini punya solidaritas tapi tidak punya integritas. Mengapa demikian? Ya, karena motivasi tujuan mereka membangun Menara Babel ini jahat di mata Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka melakukan ini demi kesombongan, demi kecongkakan, ketinggihatian. Nah, itu kan bukan karakter orang yang punya integritas, saudara. Jadi Tuhan tidak suka. Ya, tetapi ada satu hal yang menarik lagi. Ya, bahwa di ayat ini, saudara, tertulis Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-6, saudara. Lihat nih, ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan. Usaha mereka mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Nah, ini kalimat ini, waduh, ini luar biasa ini ya. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, meskipun Tuhan kacau balokan Menara Babel, meskipun Tuhan kacau balokan Menara Babel dan tidak jadi itu menara, tetapi Tuhan berjanji. Tuhan sudah mengucapkan satu janji dan tidak bisa ditarik lagi, dan Tuhan tidak mungkin ingkari janji ini. Apa, saudara? Bahwa mulai saat ini, inilah baru permulaan. Dan untuk selanjutnya,
apapun yang mereka rencanakan akan terlaksana, tidak akan gagal, tidak akan rusak lagi, ya, akan terlaksana, saudara. Wah, kabar baik, saudara. Kabar baik, ini kabar baik bagi kita manusia. Iya, kenapa? Karena kita bisa membentuk kesatuan-kesatuan dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, saudara. Ya, status kita bersatu hati, kita bisa solidaritas, saudara. Betul? Coba bayangkan kalau Tuhan tidak ada janji ini. Ya, manusia akan jadi hukum rimba jadinya. Kita akan saling menjatuhkan, saling menghakimi, saling merusak, saling menindas, saling menjajah. Memang itu terjadi, tetapi manusia juga kan membangun sebuah kesatuan hati, solidaritas, lembaga-lembaga, institusi-institusi, persekutuan-persekutuan, komunitas-komunitas. Betul nggak, saudara? Ya, di mana di sana mengandung kesatuan hati. Oke, ada reunian, ya kan? Ada misalnya ada temu kangen, ya kan? Ada kita bikin usaha bareng-bareng, kita bikin olahraga sama-sama, kita bikin sistem sama-sama, kita bikin ide sama-sama. Jadi ini muncul terus-menerus sampai nanti akhir zaman. Amin, saudara. Ya. Tapi ada tapinya nih, saudara. Tahukah saudara, yang menghendaki solidaritas, yang menghendaki kesatuan itu bukan cuma Tuhan. Iblis juga solid, setan juga solid. Iblis juga senang dengan kesatuan hati, saudara. Nah, kita lihat dasarnya, saudara. Kita lihat dasarnya. Saya ajak kita baca sama-sama. Di Markus pasal yang ke-3, saudara. Markus pasal yang ke-3. Ini dasarnya kalau iblis itu solid, solidaritas, punya kesatuan hati, saudara. Ayat 23. Ayat 23. Ini Yesus sendiri loh yang mengatakannya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Nah, jadi saudara lihat, ini Yesus sendiri yang mengatakan loh. Jadi iblis itu tidak mungkin terpecah-pecah, dan sesama iblis tidak mungkin mereka saling mengusir. Nah, tapi gimana? Tapi gimana kalau misalnya ada pengusiran setan gitu? Ya, itu hanya dua kemungkinan, saudara, setan itu bisa keluar. Yang pertama, karena setan itu yang berkuasa di satu tempat keluar, terusir karena mereka ini menghormati setan yang mau masuk baru. Mereka memberikan izin, mereka tidak berani dengan setan yang mau masuk karena pangkatnya, kuasanya, jabatannya lebih tinggi. Ya, bukan karena mereka itu berantem atau berkelahi dulu ngaku kalah baru mereka keluar, tidak. Mereka lihat, oh ini pemimpinnya, oh ini lebih tinggi dari saya. Oke, saya ngalah, mundur teratur, mundur tertib, mundur bukan dengan kebencian, mundur bukan karena merasa kesel, tapi memang ya respect, karena ini orang akan mengambil alih dan dia lebih hebat dari saya. Itu kemungkinan yang pertama, saudara. Ya kan? Nah, kemungkinan yang kedua adalah diusir ya karena dia kalah gitu, kuasanya kalah, ya, dan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, ya, bisa dikalahkan. Hanya dua kemungkinan itu, saudara. Nah, dari sini Yesus sendiri menyatakan bahwa iblis itu sangat solid sekali, tidak terpecah-pecah. Kalau bicara soal kesatuan hati, kalau bicara solidaritas, saudara, kita orang beriman, kita orang percaya, kita orang Kristen, ya bisa jadi kita bisa kalah sama orang-orang di luar sana. Mereka juga punya kesatuan hati, mereka juga punya kekompakan, mereka juga punya solidaritas. Gereja pun bisa kalah. Ya, buktinya gereja juga masih banyak kan kita sama-sama tahu, ya.
Satu dengan yang lain bisa saling serang, bisa saling menjatuhkan, sesama hamba Tuhan, sama pendeta, sesama jemaat. Ya, kita bisa saling beradu, kita bisa saling musuh-musuhan. Betul tidak, saudara? Padahal ya, kita kan punya Allah yang satu, saudara. Kita punya Allah Tritunggal yang sehati sepikir. Berarti kalau begitu yang salah siapa? Tidak mungkin Tuhan dong, karena Tuhan sendiri hakikatnya, kodratnya adalah satu hati. Berarti penyembahan kita, ibadah kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu yang salah. Kalau kita ibadah benar, penyembahan kita benar, pengenalan kita akan Tuhan benar, saya pasti yakin sekali kita punya hati penuh dengan solidaritas, penuh dengan kesatuan. Kita tidak mengendaki perpecahan, saudara. Pasti kita mau bersedia rendah hati, kita lembut hati, kita mengalah, kita dewasa, kita bersikap berjiwa besar. Amin. Ya. Nah, saudara, kembali lagi. Jadi iblis juga senang dengan yang namanya kesatuan. Sehingga tidak heran, saudara, di dalam kesatuan itu yang menciptakan bukan hanya orang-orang baik, tapi orang-orang jahat juga. Mereka punya komunitas, mereka punya kelompok-kelompok, mereka punya geng-geng, mereka punya persekutuan, mereka punya kubu-kubuan, dan mereka solid banget, saudara. Bahkan bisa dikatakan orang yang beragama bisa kalah solid dengan orang yang tidak beragama. Orang yang beragama bisa kurang satu hati dibandingkan dengan orang yang mereka tidak beragama. Orang yang bertuhan bisa jadi kalah solidnya sama orang yang tidak bertuhan. Betul tidak, saudara? Nah, itu dia. Lalu kalau begitu bedanya di mana, saudara? Nah, ini integritasnya itu yang membedakan. Di dalam Allah Tritunggal bukan cuman kesatuan hakikat dan kodrat Allah itu, tapi Allah Tritunggal itu berintegritas. Sehingga Bapa suci, Yesus suci, Roh Kudus suci. Bapa baik, Yesus baik, Roh Kudus baik. Mereka ini adalah karakter pribadi yang sangat mulia, agung, luhur, saudara. Ya, satu hati tapi punya sifat karakter yang sangat benar, sangat baik, sangat suci. Sehingga Tuhan tidak mengendaki dosa, Tuhan tidak mengendaki kecurangan, Tuhan tidak mengendaki kejahatan. Dan Allah Tritunggal tidak mungkin berbuat jahat, Allah Tritunggal tidak mungkin berbuat kasar, Allah Tritunggal tidak mungkin berdosa, Allah Tritunggal tidak mungkin membenci, ya, Allah Tritunggal tidak mungkin berbuat jahat, saudara. Nah, itu dia. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Saudara, saya mau akhiri dengan satu lagi, ya, tentang kesatuan yang Tuhan kehendaki. Yohanes pasal 17, saudara. Saya ajak kita buka firman Tuhan satu lagi. Yohanes pasal 17, saudara. Nah, ini menarik juga nih ya. Ini juga ajaran Yesus dan kerinduan Yesus, harapan Yesus untuk kita semua. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, perhatikan saudara, ada integritas di dalam Yohanes 17 ini, ayat 21 ini saudara, sampai dengan 23. Integritas yang pertama adalah, di sini dikatakan, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Mengutus aku. Itu yang pertama, integritasnya. Jadi kita mesti melihat contoh, ya, role modelnya adalah Yesus. Integritas kepribadian Yesus.
mengutus aku, Yesus. Yesus itu sempurna, Yesus itu tak bercacat celah, Yesus itu tak bernoda. Yang disebut aku ini adalah Yesus. Jadi Bapa ini mau memperlihatkan kepada dunia, mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa kalau mau lihat integritas, lihat Yesus. Gitu saudara. Nah, Yesuslah yang jadi role model kita kalau kita bicara integritas. Ya, siapa yang bisa menyatakan bahwa Yesus itu berdosa? Dan Yesus pernah berbicara kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya, dan mereka tokoh-tokoh agama, alim ulama yang sangat luar biasa, saudara. Mereka orang berpengetahuan agama tinggi, mereka punya pengalaman beragama yang tinggi. Mereka orang-orang sesepuh, mereka orang-orang terhormat. Jadi harusnya integritas mereka bagus dong. Nah, di hadapan mereka Yesus pernah berkata, adakah di antara kalian temukan saya berdosa? Nah, ada nggak? Tidak ada kan? Ya, itu dia. Integritas yang kedua, saudara, adalah dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yang kedua, saudara, integritasnya adalah kemuliaan. Nah, maksudnya apa, saudara? Kemuliaan yang dimaksud di sini, saudara, yang kita mau ambil, yang kemuliaan yang dimaksud di sini, saudara, kalau tidak ada Yesus, tidak mungkin manusia bisa bersatu dengan Bapa. Kalau tidak ada Yesus, kita nggak mungkin bisa diterima oleh Bapa. Kita tidak mungkin bisa layak di hadapan Bapa karena kita orang berdosa. Justru karena ada Yesus, kita bisa dipersatukan. Nah, ini kemuliaan. Jadi kesatuan itu kemuliaan, tapi yang maksud kemuliaannya di mana? Kemuliaannya satu hatinya di mana? Kemuliaannya kemuliaan yang seperti apa, saudara? Kemuliaan di mana Anda dan saya bisa bersatu dengan Allah, manunggal dengan Allah. Itu bisa terjadi kalau ada Yesus. Nah, kalau tidak ada Yesus, tidak bisa terwujud kesatuan itu. Kemuliaan itu tidak akan bisa terwujud. Dan ini integritas, saudara. Kita disatukan dengan Tuhan. Nah, tidak mungkin dong orang yang bersatu dengan Tuhan karakternya jahat. Tidak mungkin dong orang yang disatukan dengan Tuhan hidupnya kotor, hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, integritas yang ketiga adalah agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi integritas yang ketiga, saudara, supaya solidaritas kita jangan cuman hanya solidaritas, tapi ada integritas, ada kasih di sana. Ada hati yang mengasihi. Itu integritas, saudara. Jadi bukan cuman kita ingin bicara soal benar atau salah, ini boleh tidak boleh, ini dilarang, ini tidak boleh, aturan ini supaya semua berjalan sesuai dengan prosedur, supaya semua tertata dengan baik. Oh, itu bagus. Tapi kalau cuman itu saja, saudara, tanpa ada kasih, maka kita tidak akan punya yang namanya belas kasihan. Kita tidak akan punya namanya toleransi. Kita tidak mungkin punya yang namanya iba. Kita tidak mungkin punya rasa di mana, aduh, kalau saya digituin, gimana rasanya ya? Nah, gitu, saudara. Jadi cinta kasih ini yang membuat solidaritas dan kesatuan hati kita berintegritas. Kalau sebuah kesatuan hati tanpa didasari cinta kasih, maka tidak akan mungkin terwujud integritas itu. Saudara, kalau Anda mau bergabung, Anda mau join, tapi dasarnya bukan karena cinta, bukan karena kasih, tapi karena dipaksa atau memaksa, atau karena ada motivasi mau balas dendam, atau karena ingin menyakiti, atau karena kita pengen cari untung, nah, itu tidak mungkin ada integritas di sana. Jadi saat kita mau membangun kesatuan itu harus dasarnya kasih. Dan saat kita bekerja sama dengan orang-orang yang sudah bergabung dengan kita, orang-orang itu harus kita sayangi, harus kita kasihi.
bukan kita manfaatkan, kita perbudak, kita rendahkan, kita buat mereka jangan sampai jadi saingan kita jegal mereka, bukan seperti itu. Betul tidak? Dan dampaknya saudara bukan buat cuman komunitas kita aja. Kalau Anda punya kasih, maka kita akan berdampak keluar sampai dunia tahu. Nah itu integritas, sampai dunia tahu. Apa yang perlu dunia tahu? Ya, kesatuan yang berintegritas, di mana di dalamnya ada role model, ada sosok figur, yaitu Kristus, di mana di dalam solidaritas kesatuan kita ada yang namanya kemuliaan. Bagaimana Anda dan saya bisa bersatu dengan Tuhan, di mana Tuhan terlibat, Tuhan berperkara, Tuhan kita tinggikan, Tuhan kita libatkan, Tuhan menjadi pedoman kita, Tuhan menjadi harapan kita, Tuhan menjadi sumber kita, Tuhan menjadi sumber inspirasi kita. Dan di dalam solidaritas kesatuan hati ada cinta kasih. Inilah yang kita pengen dunia tahu. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bangun solidaritas, tapi jangan lupa berintegritas. Kalau itu yang kita lakukan, selamat. Kita masuk di dalam kemuliaan Bapa, kemuliaan Kristus, dan kemuliaan Roh Kudus. Semoga keluarga kita solid dan berintegritas. Semoga bisnis usaha kita, perusahaan Anda, di mana Anda bekerja, solid dan berintegritas. Anak-anak remaja muda, sekolah Anda, kampus Anda di sana solid dan berintegritas. Di perkumpulan kita, di persekutuan kita, di masyarakat kita, dan Indonesia solid dan berintegritas. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saya berdoa buat Kado Kawan Donmen dimanapun berada, yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah. Tetaplah jaga kesolidan, tetaplah solidaritas dibangun, tetapi integritas tetap juga kuat. Saya berdoa untuk Kado Kawan Donmen yang punya usaha bisnis, apakah Anda sebagai pemilik ataupun Anda karyawan di dalamnya. Semoga usaha perusahaan Anda tetap solid, tapi juga berintegritas. Saya berdoa buat mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi, pelajar-pelajar. Semoga Anda di sekolah Anda, kampus Anda solid, tetapi Anda juga berintegritas. Sebagai pelajar yang berintegritas, mahasiswa yang berintegritas. Saya berdoa untuk setiap lembaga, institusi, apapun yang ada. Semoga apa yang kita bangun, dibangun di dalam kesolidaritasan dan juga integritas yang kuat. Tuhan tolong supaya kami jangan menjadikan iblis yang role model kami, tetapi Tuhanlah yang menjadi role model kami. Oh Tuhan, tolonglah, ajarilah kami, mampukanlah kami, bimbinglah kami, kuatkanlah solidaritas kami, kuatkanlah integritas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, apapun dominasinya, apapun denominasinya, apapun sinodenya, apapun alirannya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya gereja-gereja di Indonesia semakin solid, gereja-gereja di Indonesia semakin berintegritas ya Tuhan, sehingga dunia ini tahu, dunia ini mengenal Kristus lewat gereja-gereja yang solid, gereja-gereja yang berintegritas ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, apapun agamanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terbangun solidaritas yang kuat di negeri ini. Dan biarlah mereka orang-orang yang berintegritas ya Tuhan. Begitu juga untuk pemimpin negara kami, para menteri kabinet dan seluruh jajarannya ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai terbawah Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemerintahan bangsa kami, bangsa yang solid, Indonesia solid. Tapi Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin pemerintahan yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita untuk terima berkat yang datang daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Sekarang terimalah segala berkat rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa, segala berkat keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan, segala berkat penghiburan, persekutuan, kesatuan hati, solidaritas dan integritas di dalam hikmat kuasa pimpinan Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di saat teduh pagi berikutnya. Salam dari saya untuk keluarga, untuk Anda semua, sehat-sehat selalu, tubuh jiwa roh Anda, dan kiranya hari ini Anda diberkati Tuhan, Anda disertai Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya dijadikan Tuhan berhasil, dan biarlah kita selalu solid, biarlah kita terus berintegritas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.